Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Murni BR Siringurino dengan NIM P1D123067. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai tren, upaya pencegahan, dan dampak kejahatan cyber yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi digital global. Dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan cyber mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu tren utama adalah penggunaan kecerdasan buatan atau AI oleh para pelaku kejahatan. Mereka kini memanfaatkan generatif AI untuk membuat email phishing, video deepfake, dan bahkan situs web palsu yang terlihat sangat meyakinkan. Dengan otomatisasi ini, serangan dapat dijalankan lebih cepat dan personalisasi terhadap korban menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, serangan malware free atau fileless state juga meningkat drastis. Pada tahun 2024, diperkirakan 79% dari serangan yang terdeteksi bersifat fileless. Artinya, tidak menggunakan file berbahaya seperti virus biasa, melainkan menyerang melalui memori sistem, PowerShell, atau WMI. Ini membuat serangan semacam ini jauh lebih sulit terdeteksi oleh antivirus tradisional. Ransomware juga terus berevolusi. Contohnya adalah varian Superbait yang merupakan turunan dari Lockbit V10. Ransomware ini tidak hanya mengenkripsi data, tapi juga mencuri data, atau yang disebut dengan data exfiltration, dan menyamarkan identitasnya agar lebih sulit ditelusuri. Selain itu, model bisnis ransomware as a service memungkinkan siapa saja menyewa ransomware untuk melakukan kejahatan digital. Tren lain adalah meningkatkan social engineering, termasuk voice phishing melalui platform kolaboratif seperti Microsoft Teams. Pelaku menyamar sebagai tim Heartbeats IP dan mencoba mencuri kredensial atau bypass autentikasi multifaktor. Ini menunjukkan bahwa ancaman bukan hanya teknis, tapi juga menyasar kelemahan manusia. Selain itu, serangan terhadap infrastruktur cloud dan rantai pasok juga meningkat karena semakin banyak perusahaan bermigrasi ke cloud. Jika satu vendor cloud mengalami kebocoran, maka ribuan perusahaan lainnya juga bisa terdampak. Dan tidak kalah penting, kejahatan cyber juga dilakukan oleh aktor negara, misalnya kampanye spionase digital seperti yang dilakukan oleh grup Scattersteader atau Mirrorface. Negara seperti Jepang bahkan telah mengeluarkan hukuman aktif cyber law untuk memberikan kewenangan kepada pemerintahan dalam melacak dan memblokir server yang digunakan oleh musuh. Lalu bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangannya? Yang pertama adalah regulasi dan kebijakan. Contohnya, Jepang mewajibkan infrastruktur kritikal untuk melaporkan insiden cyber dan memberikan wewenang kepada pemerintahan untuk merespon secara efektif. Yang kedua, teknologi deteksi dan respon berbasis AI. Banyak organisasi ini menggunakan sistem deteksi dan respon modern seperti ADR dan XDR yang berbasis AI untuk mendeteksi pola serangan yang tidak terdeteksi oleh antivirus biasa. Sistem SOAR juga digunakan untuk pemerintahan telah pelanggan di India. Edukasi dan kampanye literasi digital berhasil menurunkan angka kejahatan penipuan digital secara signifikan. Yang keempat, memperkuat sistem keamanan cloud dan rantai pasok dengan arsitektur Zero Trust dan audit vendor yang ketat. Dan terakhir, kerjasama global. Banyak organisasi kini berbagi intelijen ancaman dan teknik serangan melalui platform seperti CrowdStrike, Adversary, Universe, atau melalui koordinasi antar tim dari berbagai negara. Bagaimana dengan dampaknya? Dampak kejahatan cyber sangat luas, tidak hanya finansial, tapi juga operasional, reputasi, bahkan psikologis. Secara finansial, kerugian akibat kejahatan cyber secara global diprediksi mencapai 10,5 triliun US dollar pada tahun 2025. Dari sisi operasional, perusahaan seperti Marks & Spencer dan Dior kehilangan akses ke data pelanggan dan karyawan karena serangan cyber. Kemudian reputasi juga terkena dampaknya karena pelanggan kehilangan kepercayaan jika data mereka bocor. Secara psikologis, korban dari scam dan penipuan digital mengalami stres, kecemasan, bahkan trauma. Dan yang paling serius dari sisi keamanan nasional, spionase digital bisa mengancam stabilitas energi, pertahanan, atau hubungan diplomatik antar negara. Baiklah, sekian penjelasan saya.
Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.